salam apa kita lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang luar biasa yang pasti Allah mampu daripada jahiliyah menuju keadaan yang penuh Islamiyah. Alhamdulillah Allah masih membuka dalam majelis ilmu yang mulia ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia wajib dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat juga wajib dengan ilmu. Maka saya mengapresiasi orang-orang yang tidak pernah menghiasi hidupnya dengan ilmu. Loh kok diapresiasi sih Mas Dwi? Bayangkan setiap hari masalah kita itu bertambah atau berkurang. Adik-adik yang SMA, selesai SMA, lulus SMK, selesaikan masalahnya? Belum, apalagi cari kuliah. Dapat tempat kuliah yang bagus, diterima di UGM, UGS, UGD, sudah masuk lolos tes. Selesaikan masalahnya, apalagi tugas. Selesai kuliahnya, di wisuda, sarjana. Selesaikah masalahnya? Apalagi cari kerja. Dapat pekerjaan yang bagus dengan penghasilan yang tinggi. Sudah kerja. Selesai masalahnya? Apalagi cari calon, cari jodoh. Dapat jodoh yang saleh dan salehah. Sudah nikah. Selesai masalahnya? Apalagi belum punya anak. Alhamdulillah punya anak, 3 unyu-unyu anaknya. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Apalagi? Jadi sebenarnya hidup itu lari dari satu masalah kepada masalah yang lain. Kalau setiap hari masalah terus bertambah, tapi ilmu tidak tambah-tambah, dengan kata lain cepatnya masalah tidak sebanding dengan cepatnya ilmu. Nambah terus masalahnya, tapi ilmu tidak bertambah. Apa yang terjadi? Stres, galau. Yang laki-laki kalau ada masalah ngapain biasanya? Ribut, berantem, tawuran. Mohon maaf kalau cuma bisa berantem. Apa bedanya kita dengan kambing? Pernah lihat kambing? Kambing kalau ada masalah dengan temannya sesama kambing, bagaimana cara penyelesaiannya? Adu tanduk ya. Ada yang pernah lihat kambing bermusyawarah? Bro, rumput gua sebelah sini ya, rumput lo sebelah sana. Deal nggak pernah. Hadirin yang dicintai oleh Allah, ya akhwat. Ngapain kalau ada masalah kalau akhwat biasanya? Nangis. Habis nangis terus update status. Lagi galau nih. Terus dikomentarin sama teman di bawahnya, "Cemut ya, Kak," gitu. Selesai masalahnya? Udah. Tema kita pada hari ini apa? From zero to hero. Mari kita belajar dari seseorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai role model, sebagai suri tauladan. Siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa? Rasulullah. Istimewa loh. Kenapa istimewa? Coba perhatikan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk satu kaum saja. Contoh, Nabi Hud diutus untuk kaumnya, yakni kaum Ad. Nabi Lut diutus untuk kaumnya, yakni kaum Sodom. Kaum yang pertama kali sangat keji perbuatannya, yakni homo ya. Sekarang diperhalus jadi apa? Jadi apa? Istilahnya LGBT. Terus diperhalus lagi menjadi LSL. Apa LSL? Tahu? Lelaki seks dengan lelaki. Diperhalus lagi menjadi PSP. Apa tuh PSP? Papa suka papa. Masya Allah. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, yakni kaum Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus untuk satu kaum saja, melainkan diutus untuk wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Nabi kita diutus untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Masya Allah. Maka penting buat kita untuk belajar gimana Nabi itu hidup, gimana Nabi itu masa mudanya.
Karena apa? Nabi nggak langsung ujuk-ujuk jadi Nabi. Dipersiapkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, Nabi kaya atau miskin? Yang berpendapat Nabi kaya, acung. Yang berpendapat Nabi miskin, acung. Yang ada yang acung juga. Mari kita pelajari sirahnya ya. Nabi lahir dalam keadaan kaya atau miskin? Yang jelas beliau yatim. Ayahnya sudah wafat terlebih dahulu, hanya punya ibu. Siapa nama ibunya? Aminah. Berapa tahun diasuh oleh ibunya? Berapa usia Nabi ketika Aminah meninggal? 6 tahun. Setelah bapak ibunya meninggal, Nabi diasuh oleh siapa lagi? Siapa? Oleh kakek. Siapa nama kakeknya? Siapa? Abdul Muthalib. Itu nama panggilan. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Syaibah. Siapa? Diulangi, siapa? Syaibah. Kita bahas dulu ya terahnya Nabi, silsilahnya Nabi. Nabi itu sukunya suku apa? Sukunya suku apa? Quraisy. Orang Quraisy itu terdiri dari berbagai macam kabilah. Kabilah itu orang Indonesia bilang klan, orang Jawa bilang trah. Banyak kabilahnya ya, ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Abdi Syams, ada kabilah Bani Adi. Sama dengan kita. Kita sukunya suku apa? Suku Jawa. Terahnya oh banyak ya, macam-macam. Ada terah Marto Dikoro, terah Parto Pawiro, terah Singo Dimejo. Kenapa kalau bilang Singo pasti jawabnya Dimejo? Karena ada bahasa Inggrisnya. Apa? Lion on the table. Singo Dimejo. Nah, bercanda. Hadirin yang dicintai oleh Allah. Nah, Nabi siapa nama mbah buyutnya? Hashim ya. Apa arti Hashim? Hashim itu artinya yang meremukkan roti, atau tukang roti. Kenapa? Karena profesinya, pekerjaannya Mbah Hashim ini menyiapkan hidangan kepada para jamaah haji berupa roti. Mbah Hashim satu hari pergi dagang kemana ya? Sampai di Yathrib, sampai di Madinah, sakit keras dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum meninggal dia punya istri, punya anak di Madinah, di Yathrib. Nah, Mbah Hashim ini punya saudara laki-laki namanya Muthalib di Mekah. Muthalib dengar Hashim meninggal di Yathrib, sedih. Tapi dia terobati sedikit hatinya karena apa? Dia dengar bahwa Hashim punya anak ya. Artinya dia punya keponakan. Nama anaknya itu Syaibah. Alhasil dia pacu untanya, dia pergi ke Madinah untuk menjemput ya, keponakannya yang bernama Syaibah ini. Pulang dari Madinah masuk kota Mekah. Orang-orang Quraisy mengira ini kok si Muthalib pergi nggak bawa anak, pulang bawa anak. Kesimpulannya apa? Di jalan habis beli anak, habis beli budak. Maka sejak saat itulah kemudian dia dikira budaknya Muthalib. Padahal keponakannya Muthalib dipanggil dengan sebutan Abdul Muthalib, atau hambanya atau budaknya Muthalib. Nama aslinya Syaibah. Berapa tahun diasuh oleh kakek? 2 tahun. Nabi usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Terus Nabi diasuh oleh siapa lagi? Oleh paman. Siapa nama pamannya? Karena pamannya Nabi itu banyak. Tapi jangan salah tafsir ya. Dalam bahasa Jawa yang dimaksud paman Nabi ini bukan Pak Lik ya, tapi Pak D. Apa bedanya Pak Lik dan Pak D? Kalau Pak Lik itu bapak cilik, kalau Pak D itu bapak gede. Apa bedanya? Kalau Pak D ayah adalah kakaknya bapak, kalau Pak Lik adiknya bapak. Nabi nggak punya Pak Lik, Nabi punyanya Pak D. Kenapa? Karena ayahnya Nabi Abdullah itu anak ragil, anak yang paling kecil. Abdul Muthalib punya 10 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Haris, sampai yang ke-10 namanya Abdullah. Nah, pertanyaannya, Nabi diasuh oleh Pak D yang mana? Nabi diasuh oleh Pak D yang bernama Abu Thalib, Pak D yang jika dibandingkan dengan Pak D yang lain termasuk Pak D-nya yang paling sederhana hidupnya, paling tidak kaya.
Sadar diasuh oleh Pak D yang bukan orang kaya, apa yang terjadi? Nabi berusaha mandiri agar tidak lagi merepotkan Pak D. Pertanyaannya, apa usahanya Nabi sewaktu masih muda? Apa? Menggembala dan berdagang. Ini dua aktivitas yang penuh dengan nilai leadership kepemimpinan. Kita bahas dulu menggembala. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rata-rata setiap nabi sebelum diutus jadi nabi pernah jadi penggembala. Sebut siapa nabi itu? Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika beliau nempeleng seorang laki-laki dengan sekali pukul, bum, apa yang terjadi, Mas? Mati. Yang dibunuh siapa? Yang dibunuh orang Kipti, ya. Saudaranya Fir'aun. Takut akan Fir'aun, Nabi Musa tuh lari, pergi. Kemana? Ke Madian. Ketemu sama Nabi Syuaib. Singkat cerita diangkat jadi mantunya Nabi Syuaib, plus diamanahi untuk menggembalakan kambing-kambingnya Nabi Syuaib. Siapa lagi ya? Nabi Isa. Bahkan sampai sekarang ya, dalam Bible umatnya Nabi Isa itu diistilahkan dengan istilah apa? Domba-domba. Yang belum Kristen dianggap domba-domba yang tersesat. Kalian tersenyum nggak dibilang domba-domba yang tersesat? Enggak. Ya, karena itu istilah mereka. Sama dengan kita menggunakan istilah bagi orang bukan Islam dengan istilah kafir. Sudah, harus selesai. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya masih muda-muda. Nah, pertanyaannya, kenapa rata-rata setiap nabi itu disuruh jadi penggembala dulu? Apa hikmah? Apa rahasia? Apa pelajaran yang bisa diambil dari aktivitas menggembala? Yang pertama, penggembala itu biasanya pathfinding. Apa pathfinding? Mencari ladang gembalaan yang subur agar memastikan hewan-hewan ternaknya tidak ada yang kelaparan. Pelajarannya apa? Besok pas jadi pemimpin harus bisa mensejahterakan orang-orang yang dia pimpin. Ada nilai directing. Apa directing? Directing itu mengarahkan. Orang Jawa bilang giring. Kelak ketika menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan arahan yang positif, yang benar kepada orang-orang yang dia pimpin. Ada nilai protecting. Apa itu protecting? Melindungi. Orang Jawa bilang itu apa? Jogo. Agar apa? Memastikan dia bisa melindungi orang-orang yang dia pimpin. Apalagi? Reflecting. Merenungi proses penciptaan alam semesta, karena sebagian besar aktivitas yang dilakukannya itu outdoor, di luar rumah. Ada yang pernah lihat orang angon kambing indoor? Nggak pernah ya? Maka ketika outdoor dia lihat apa? Lihat gembalaannya, lihat matahari, lihat awan berwarna biru, lihat padang rumput, ya, lihat gembalaannya. Maka mudah baginya untuk berefleksi, berpikir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maka orang-orang yang pernah menggembala kambing itu biasanya punya nilai plus, punya sifat lebih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum pernah menggembala. Kira-kira apa sifat lebihnya? Apa nilai tambahnya? Punya sifat apa dia? Sabar. Loh kenapa? Terbiasa berinteraksi dengan makhluk Allah yang sulit diatur dan tidak paham bahasa manusia. Betul? Kalau manusia paham bahasa manusia. Mas, Mbak, berdiri paham berdiri. Tapi kalau kambing, kambing belok kanan, kambing belok kiri, apa jawab kambing? Gitu. Susah. Bahkan kambing itu merupakan hewan ternak yang paling sulit diatur karena punya libido yang paling tinggi di antara hewan-hewan ternak yang lain. Sebelum mimpin manusia, latihan dulu mimpin kambing. Kenapa? Karena kadang manusia lebih sulit diatur daripada, betul?
Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besok kalau di sekolahan ada yang pengurus OSIS, di kampus ada yang pengurus misalnya apa ya, BEM, kalau ada latihan kepemimpinan, usulkan satu materinya adalah angon kambing untuk melatih kesabaran. Yang kedua, berdagang. Nabi usia 12 tahun itu sudah dagang. Kemana? Nabi itu ngerengek sama Pak D-nya agar bisa diajak dagang. Kemana? Ya, orang Quraisy itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang Quraisy punya ilaf. Ilaf itu ciri. Ilaf itu karakter. Apa ciri karakternya orang Quraisy? Rihlah tasyita iwasai. Apa itu rihlah? Ada yang pernah rihlah? Jalan-jalan, berpergian, mengembara, mengelana. Dan mengembaranya bukan cuma dekat gitu ya, tapi jauh jaraknya. Kalau musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Dalam rangka apa? Dagang. Jadi mentalnya orang Quraisy itu kuat dan suka mengembara, suka pergi. Diistilahkan kalau anak sekarang dengan jarum super. Apa jarum super? Jalan di rumah, suka pergi. Kemana? Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Sampai di sini, saya mau tanya. Kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy? Dari kisah ini, dari pelajaran tadi ini, kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy, tidak Allah turunkan di Solo? Mengapa? Dari kisah tadi ini, karena karakternya orang Quraisy itu suka pergi, suka mengembara. Ketika Islam Allah turunkan di Quraisy, apa yang terjadi? Islam akan lebih cepat tersebar di muka bumi. Maka Islam menurut Profesor Dr. Buya Hamka, dikutip dalam bukunya Api Sejarah karya Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, Islam diperkirakan sudah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu Nabi ngerengek, saya diajak pergi dagang ke Syam. Apa jawab Pak D-nya? Pak D-nya berkata, apa ya anak kamu sanggup? Karena jarak yang ditempuh itu amat jauh. Syam. Ada yang tahu di manakah itu Syam? Syam hari ini jadi 3 negara ya, setidaknya 3 negara. Yang pertama jadi Suriah, jadi sebagian Palestina dan jadi sebagian Libanon. Dulu daerah itu disebut dengan sebutan Syam. Pertanyaannya berapa jarak dari Mekah ke Syam? Sekedar gambaran ya, naik pesawat dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menuju Jordan. Jordan itu sebelahnya Palestina. Kalau kita mau masuk ke Aqsa, ke Yerusalem, itu landingnya di Jordan melalui perbatasan namanya Jembatan Al-Anbai. Saya pernah naik pesawat dari King Abdul Aziz ke Jordan, itu butuh waktu 2,5 jam. Naik pesawat direct flight, penerbangan langsung. Pertanyaannya, dulu Nabi naik apa? Naik apa? Naik onta. Kalau naik onta berapa jam? 2 jam? Enggak ya. Berbulan-bulan. Ketika Nabi Isra Mi'raj dicemoohkan sama orang Quraisy, apa kata mereka? Muhammad, dari sini ke Yerusalem ya, ke Palestina dengan unta tercepat itu butuh waktu berapa bulan? 1 bulan. Pulang pergi butuh waktu 2 bulan. Itu dengan unta tercepat, nggak pakai dagang. Ini pakai dagang. Berapa umur Nabi ketika itu? 12 tahun. Wajar nggak Pak D-nya berkata, apa ya nak kamu mampu? 12 tahun tuh kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 6. Ada 12 tahun. Kelas berapa, Dek? Kelas 6. 12 tahun. Nah, siapa nama kamu? Namanya siapa? Bima. Seadik Bima ini sudah dagang ke Syam
di usia 12 tahun naik unta berbulan-bulan. Satu-satunya kendaraan yang bisa menembus gurun pasir yang tandus kering kerontang cuma unta. Yang lain nggak mampu, kuda nggak mampu. Kenapa? Karena kuda nggak punya apa? Nggak punya punuk. Kalau unta dia punya apa? Punya punuk. Ada cadangan apanya? Air. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan unta itu mampu berjalan dengan kemampuan maksimalnya. Paling kuat dia bisa jalan selama 10 sampai 13 hari tanpa minum. Tapi kalau dia gunakan kemampuan maksimalnya, dia akan kehilangan 1/4 dari bobot tubuhnya. Ajaibnya, unta bisa mengembalikan bobot tubuhnya seperti semula hanya dalam waktu 15 menit ketika memenuhi tubuhnya dengan air. Hebat nggak jadi unta? Bisa kurus, bisa gemuk. Berapa waktu yang dibutuhkan? 15 menit. Saking canggihnya itu unta, maka Allah itu pernah berfirman tentang unta. Apa firman Allah tentang unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah itu menciptakan unta? Saking canggihnya itu unta. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah, karena keponakannya terus merengek, luluh juga hati Pak D-nya, diajaklah ini keponakannya untuk dagang ke Syam di usia 12 tahun. Disinilah skill bisnisnya Nabi terasah. Ditambah Nabi punya sifat yang menjadi modal utamanya pedagang. Apa? Jujur. Wong jujur itu mesti ajur, mujur. Contohnya siapa? Rasulullah. Apa gelarnya Nabi ketika masih muda dulu? Apa gelarnya? Al-Amin. Artinya orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Masya Allah, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jujur, pengalamannya luar biasa. Sudah dagang sejak usia berapa tahun? 12 tahun. Dan Nabi itu banyak digandrungi oleh customernya karena tidak pernah ditipu. Dan ciri bisnisnya Nabi itu 3. Yang pertama, jaraknya jauh atau dekat? Jauh ya. Syam kalau diukur itu jaraknya 1.500 km. Kalau jaraknya jauh, waktunya sebentar atau lama? Lama. Jauh, lama. Kalau jaraknya jauh dan waktunya lama, barang bawaan dan dagangan yang dibawa banyak atau sedikit? Maka Nabi sudah menjadi seorang konglomerat di usia muda. Apa buktinya? Buktinya Nabi nikah dengan istri yang bernama siapa? Siapa nama istrinya? Khadijah binti Khuwailid. Berapa tahun Nabi nikah dengan Khadijah? Berapa tahun? 25 tahun. Pertanyaannya, 25 tahunnya Nabi sama 25 tahunnya kita sama atau beda? Sama atau beda? Kalau sama, di mana samanya? Kalau beda, di mana beda? Samanya, sehari semalam yang dialami oleh Nabi sama-sama 24 jam dengan kita. Betul? Bedanya, kalau Nabi penghitungan kalendernya menggunakan kalender apa? Hijriah, kalender Komariah, penghitungan bulan. 1 bulan Komariah paling banyak berapa hari? Berapa hari? Kita kalau puasa maksimal berapa hari? 30 hari. Kalau kita menggunakan penghitungan kalender apa? Masehi, Syamsiah. Kalau Masehi 1 bulan paling banyak berapa hari? 31. Jadi 25 tahunnya kita sama 25 tahunnya Nabi lebih muda siapa? Lebih muda Nabi. Tapi berapa maharnya? Ada yang tahu berapa mahar Nabi kepada Khadijah? Dalam bukunya Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, judulnya Muhammad the Super Leader Super Manager. Ada 8 dimensi kepemimpinan Nabi. Jilid yang ketiga itu ada judulnya Menata Keluarga Harmonis. Di dalamnya ada tabel jumlah mahar-mahar Nabi kepada istri-istrinya.
Mahar Nabi kepada Khadijah yang dinikahi beliau di usia 25 tahun, besarnya 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Banyak atau sedikit? Untuk mengetahui banyak atau sedikitnya, mari kita rupiahkan bersama-sama. Satu ekor unta hari ini harganya di Mina, tahu Mina? Tempat lontar jumroh. Di Mina itu ada satu sentra penjualan dan pemotongan hewan di Saudi. Jadi kalau kita haji, membeli hadiyu, itu belinya di Mina. Satu ekor unta yang paling murah, yang sudah musinah. Musinah itu apa? Well, yang orang Jawa bilang, sudah ganti gigi, sudah layak sembelih. Yang paling murah itu harganya 25 juta. Yang paling kecil. Umpamanya untanya Nabi, unta yang paling murah, yang harganya berapa tadi? 25 juta. Dikali berapa ekor? 20. Berapa mas? 25 juta peng 20. Piro mbak? 500 juta. Itu baru untanya. Sudah setengah M. Tadi masih ada emasnya. Berapa jumlah emasnya? 12,5 on. 12,5 on itu berapa gram? Hitung. Sekilo berapa on? 10. Sekilo berapa gram? Turun 3 kan? Dari kilo ke gram turun 3. Berarti ditambah nolnya berapa? 3. Berarti sekilo berapa gram? 1000 gram. Kalau sekilo 10 on dan sekilo 1000 gram, maka 12,5 on berapa gram? 1250 gram. Mbak, hari ini harga emas per gram di pasar Klewer berapa? Berapa? 500.000. Berarti 1250 dikali 500.000. Piro mas? Oke mas, banyak. 600 jutaan kira-kira. Jadi kalau emas Nabi dirupiahkan, unta dirupiahkan, digabung jadi satu, berapa mahar Nabi kepada Khadijah? 1 M lebih. Berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? 25 tahun versi Komariah. Syamsiahnya lebih muda. Mungkin anak sekarang baru lulus kuliah, punya uang 1 miliar lebih. Apa kesimpulannya? Mbak, besok kamu kalau dilamar sama laki-laki, ditanya mau mahar apa mbak? Jawab, saya ingin mahar sesuai dengan mahar Nabi Allah Muhammad SAW. 20 ekor unta, 12,5 rupiah emas. Rasid. Gak bercanda. Ingat ya, sebaik-baik perempuan tuh yang minta maharnya sedikit. Tenang bro. Sebaik-baik laki-laki yang ngasih maharnya banyak. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hikmahnya? Nggak ada lagi waktu untuk main Pokemon. Nggak ada lagi waktu untuk main Mobile Legend. Ngabisin waktu kita untuk main game. Nabi 12 tahun udah sampai mana mas? Mas Bima? Nabi 12 tahun sampai mana? Sampai Syam. Kita 12 tahun sampai mana? Nabi 25 tahun punya uang berapa? 1 miliar. Kita 25 tahun sampai mana? Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat kemarin waktu ngisi di Piungan itu ada yang tanya, Mas, bagaimana caranya move on dari mantan gitu? Masya Allah. Hari ini masih mikir bagaimana cara move on dari mantan gitu. Tapi Mas, pacaran saya tuh pacaran yang Islami. Emangnya gimana? Jadi Mas, ketika saya menjemput cewek saya, sebelum saya ngajak ngedate, sebelum saya boncengin, saya bilang ke cewek saya, Dek, sebelum kita mulai aktivitas kita pada malam hari ini,
Marilah kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mulai pacaran gitu ya. Selesai pacaran, diantar sampai ke depan rumahnya. Cowoknya bilang lagi, baik dik, agar dosa-dosa kita dalam malam ini diampuni oleh Allah, marilah kita tutup bersama forum kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Dosa atau pahala? Dosa ya, Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi masih di usia muda, kita itu harus punya target. Kita harus punya target. Kita harus punya mimpi. Sesakkan aktivitas kita dengan aktivitas yang positif. Kalau kita disibukkan dengan hal yang positif, kita tidak akan dilalaikan dengan hal yang negatif. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumus yang kedua adalah syurgakan seluruh aktivitasmu. Syurgakan seluruh aktivitasmu. Maksudnya apa? Kalau kita buka kitab-kitab hadis, senantiasa hadis yang pertama kali dibahas itu hadis tentang apa? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma. Setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka prinsip seorang muslim atau seorang pemuda muslim, seluruh aktivitasnya itu dibingkai dalam niat ibadah kepada Allah. Karena apa? Semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Sedahsyat apapun amalnya, sebesar apapun amalnya, kalau niatnya tidak lurus karena Allah, diterima nggak? Karena ada dua syarat diterimanya ibadah ya di sisi Allah. Yang pertama apa? Ikhlas. Niatnya lurus karena mengharap ridha Allah. Yang kedua, muttaba'ah. Amal tersebut dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua syarat itu tertolak ibadah. Contoh, ada orang sholat, Allahu Akbar, awalnya khusyuk, awalnya niatnya lurus karena Allah. Tiba-tiba di tengah sholatnya dia sadar sholatnya sedang diamati oleh calon mertuanya. Lantas dia perbagus sholatnya, dia panjangkan ayat yang dia baca, dia buat gerakan sholatnya setumak ninah mungkin, slow motion, Allahu Akbar. Ini masih karena Allah tidak? Hati-hati. Atau yang kedua, sholatnya lurus, niatnya ikhlas karena menghadap ridha Allah, tapi saking semangatnya sholat subuhnya 4 rakaat. Diterima? Ya enggak lah, enggak sesuai dengan tuntunan. Atau kurang begini, Mas, saya tuh mau pergi haji, tapi saya enggak mau tawafnya tuh di Ka'bah, kejauhan. Saya mau tawafnya di bundaran HI saja gitu. Bisa enggak bisa. Terus saya kurang mantap, Mas, kalau kurban dengan kambing atau dengan sapi atau dengan unta. Saya mau dengan yang lebih besar daripada itu. Saya mau kurban dengan kuda gitu ya. Sah enggak? Enggak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Hadirin yang dicintai oleh Allah, maka luruskan niat. Ada sebuah hadis dikisahkan ada 3 golongan orang-orang yang pertama kali Allah jebloskan ke neraka. Golongan yang bukan main-main amalnya, golongan yang amalnya itu luar biasa. Siapa mereka? Mujahid, seorang yang alim dan dermawan. Yang pertama datang ke Allah, seorang mujahid, ditanya sama Allah, apa fulan amalmu? Dia bilang, ya Allah, aku berjihad, berperang, dan akhirnya aku mendapatkan syahid, mati syahid. Apa jawab Allah? Kadzabta, dusta, bohong. Karena kau berperang itu bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan di hadapan manusia. Maka malaikat pun menyeretnya ke neraka. Datang yang kedua, siapa tadi? Seorang yang alim, seorang yang berilmu. Ditanya sama Allah, apa amalmu? Ya Allah, aku mempelajari Al-Quran, lantas aku dakwahkan apa yang aku pelajari, aku ajarkan kepada orang-orang yang aku jumpai. Apa jawab Allah? Kadzabta, dusta, bohong.
engkau berbuat begitu bukan karena Allah, tapi motivasi utamanya karena ingin disebut sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang berilmu. Nasibnya sama dengan mujahid dijebloskan ke neraka. Datang yang ketiga, siapa? Dermawan. Pertanyaan yang sama diajukan oleh Allah. Apa amalmu fulan? Maka dia berkata, ya Allah, aku mencari harta yang halal yang banyak, lantas aku sedekahkan untuk kaum du'afa, untuk fakir miskin. Apa jawab Allah? Dusta, bohong, kadzabta. Engkau berbuat demikian bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan. Bayangkan ya, tiap hari perang, tiap hari dakwah, tiap hari sedekah, sia-sia di hadapan Allah hanya karena niat yang tidak lurus karena Allah. Sepertinya sepele, tapi amat penting di hadapan Allah. Maka sebaliknya, amal yang sepertinya sepele boleh jadi menjadi amal yang dahsyat ketika diniatkan karena ibadah. Contoh, adik-adik sebelum berangkat ke kampus, sebelum ke sekolah, dari rumah berniat, ya Allah, semoga dengan ilmu yang aku dapatkan di kampus, di sekolah, ilmuku jadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum berangkat, niatkan karena ibadah kepada Allah dan diawali dengan membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap aktivitas di kantor, di sekolah, di kampus jadi ibadah dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir istiqomah. Ini yang paling susah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tetap jejak berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, walaupun orang-orang lain kadang membenci. Menjadi orang baik ada nggak cobaannya? Teman-teman ketika mulai ngaji gitu ya, ada nggak cobaannya? Apa cobaannya? Dikatain apa? Soalnya belum gitu. Nggak apa-apa, daripada soal kafir mendingan soal gitu. Yakinlah orang yang istiqomah itu pasti akan happy ending. Ada 2 kisah, cukup waktunya mudah-mudahan ya, yang ingin saya share. Yang pertama adalah kisahnya orang tuanya Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang di usia belasan tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Di usia muda sudah hafal Al-Quran. Suksesnya Imam Syafi'i ini nggak lepas dari peran kedua orang tuanya yang istiqomah menjaga tubuhnya dari segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Nama bapaknya Idris. Satu hari si bapak ini lagi mancing tepi sungai. Pas lagi asik-asiknya mancing, tunggu dulu, emang di Arab ada sungai, Mas? Oh, dari mana asalnya Imam Syafi'i? Dari Gaza. Di manakah Gaza? Palestina. Kalau Palestina itu banyak perairannya. Dulu ada kapal Turki yang mau masuk ke blokade lautnya Gaza. Namanya kapal apa? Mavi Marmara. Lagi asik mancing, tiba-tiba perutnya bunyi, kerucuk, tanda apa? Lapar. Pas lagi lapar-laparnya dia lihat apel. Pucung dicinta, ulam tiba. Lagi lapar-laparnya dia lihat apel. Lantas dia makan itu apel, belum sempat habis apel itu dia makan, dia buang. Ya Allah, ini apel punya siapa? Saya belum sempat minta izin sama yang punya. Khawatir ada makanan haram yang dia makan. Lantas dia susuri sungai itu dan akhirnya dia temukan satu kebun apel yang sangat besar dengan penjaganya. Di situ ditanya, "Pak, ini kebun apel punya siapa ya?" "Punya saya nih." "Apakah ada kebun apel yang lain, Pak, di sini?" "Oh, nggak ada, cuma di sini." Berarti apel yang tadi saya makan adalah miliknya Bapak. Mohon maaf, Pak, tadi saya nggak sengaja makan apel Bapak, dan saya mohon apel yang telah saya makan diikhlaskan. Apa jawab sang Bapak? Tunggu dulu, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus kerja. Singkat cerita, dia kerja di kebun apel itu selama 2 tahun. Dia mau pulang,
Pak, udah 2 tahun, saya mau pulang. Bapaknya bilang apa? Tunggu dulu. Anak sepertimu ya, laki-laki sepertimu tuh langka. Kira-kira zaman sekarang langka nggak? Jangankan apel yang mengalir di sungai ya, yang masih di pohon aja udah kita ambil. Syarat terakhir, maukah engkau aku nikahkan dengan anak gadisku? Mau Pak. Dapat anaknya juragan apel. Tapi tunggu dulu Mas, anak saya ini spesial, buta, tuli, bisu, pincang, kocur. Bercanda. Tapi dia mungkin teringat ya, Nabi itu bersabda, setiap makanan yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempatnya di mana? Di neraka. Lantas ya dia sanggupi permintaan itu, ijab kabul dilaksanakan. Saya terima nikahnya dengan mahar sekian, dibayar tunai, sah. Malam pertama. Pengantin baru kalau malam pertama itu masuk kamar pengantin. Pas masuk kamar pengantin, apa yang terjadi? Idris berteriak minta tolong keluar kamar. Pak, tolong. Kenapa nak? Salah orang Pak. Lu kenapa? Itu yang di kamar cantik Pak. Nggak buta, nggak tuli, nggak bisu, nggak pincang. Itu anak bapak bukan? Nanti keliru Pak, takut saya. Bapaknya tersenyum. Nah, maksud saya tadi itu cuma kiasan, bukan makna sebenarnya. Buta artinya matanya nggak pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Tuli telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan gosip. Bisu mulutnya tidak pernah dipakai untuk berkata-kata kotor. Kakinya pincang tidak pernah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Masya Allah. Sujud syukur dong Idris ya. Teng. Ada big soundnya gitu ya. Masya Allah. Bapaknya saleh, ibunya salehah, sama-sama menjaga kesucian dirinya. Bibit yang unggul mesti menghasilkan buah yang berkualitas. Siapa anaknya? Muhammad bin Idris. Pertanyaannya, teman-teman pengen gak punya anak seperti itu? Jadi hafiz di usia muda, jadi ilmuwan di usia muda. Pengen? Kalau pengen, nanti sampai rumah masing-masing makanlah buah apel. Gak bercanda. Caranya gimana? Ya Allah tuh berjanji, laki-laki yang baik pasangannya perempuan yang baik. Laki-laki yang keji pasangannya perempuan yang keji pula. Maka kalau mau dapat yang baik, perbaikilah diri kita. Yang kedua, yang terakhir adalah kisahnya Abu Bakar Al-Miski, seorang pemuda yang keringatnya mengeluarkan aroma bau minyak kasturi. Ini ditulis oleh Ustadz Salihin Abu Izzuddin. Judulnya From Zero to Hero. Kisahnya Abu Bakar, itu bukan Abu Bakar sahabat Nabi ya, Abu Bakar yang lain. Abu Bakar ini seorang pemuda ganteng, tampannya luar biasa, tapi profesinya adalah seorang pembantu. Punya majikannya perempuan cantik kaya raya. Satu hari sang majikan yang perempuan itu nggak tahan ngelihat kegantengan pembantunya. Kenapa Thomas? Muter-muter. Apa yang terjadi? Dikunciin berdua di kamar sama pembantunya. Si majikan ingin pembantunya untuk melayani nafsunya. Mas, yang laki-laki, ketika engkau berada di posisi Abu Bakar, kira-kira apa responmu? Dikunciin sama perempuan cantik kaya, diajak untuk melayaninya. Kira-kira apa responnya? Susah nggak keluar dari keadaan seperti ini? Laki-laki normal itu pasti ada rasa ingin, tapi ditolong oleh Allah Abu Bakar, maka dia berpikir 1000 cara agar bisa selamat dari kondisi itu. Apa yang terjadi? Dia izin terlebih dahulu masuk kamar mandi. Pak, Bu, mohon maaf saya kebelet. Ya silahkan. Pada saat masuk kamar mandi apa yang terjadi? Mohon maaf, teman-teman tahu septic tank?
tempat kotoran itu dibuka oleh Abu Bakar, isi septic tanknya itu diambil pakai tangannya, diraupkan ke mukanya dan ke seluruh tubuhnya hingga mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Di tengah kondisi itulah Abu Bakar keluar kamar mandi. Glek, gitu ya. Kira-kira apa respon pertama majikannya? Kaget ya, tapi tidak koplos untuk bilang wow ya. Marah. Apa yang terjadi? Mulai sekarang Abu Bakar, kamu saya pecat dan tidak kerja di tempat saya. Alhamdulillah, nggak jadi berbuat zina. Pulang sampai rumah, dia bersihkan tubuhnya, dia tidur. Besok pas bangun tidur, berkeringat setelah beraktivitas, keringatnya mengeluarkan aroma bau minyak kasturi. Sejak hari itulah dia dijuluki dengan lakop Abu Bakar al-Miski karena keringatnya mengeluarkan bau minyak kasturi. Dan sejak hari itulah Abu Bakar tidak perlu lagi beli Rexona karena keringatnya sudah mau. Pertanyaannya, teman-teman para ikhwan, pengen tidak kalian keringatnya wangi seperti Abu Bakar? Pengen? Oke, kalau kepengen nanti sampai rumah masing-masing masuk toilet gitu ya. Bercanda. Ini cara yang ekstrim ya. Tidak semua orang bisa untuk mengamalkannya. Bayangkan ya, dia disuguhi dua pilihan, Mas. Yang pertama wanita cantik nan kaya, yang kedua septic tank. Pilih yang mana dia? Sulit nggak? Sulit. Wajar kalau Allah berikan dia nikmat penghuni surga sudah dia dapatkan di dunia. Manusia lain udah nggak ada. Siapa yang orang yang masih di dunia, suara sendalnya sudah sampai di surga? Siapa? Bilal. Apa sebabnya? Sama sebabnya, sama-sama menjaga kesucian dirinya. Kalau Abu Bakar tadi ya menghindar dari zina, kalau Bilal dengan cara menjaga wudunya. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutupnya dengan sebuah nasihat. Setiap kita itu pasti akan mati. Setiap kita itu pasti akan mati. Permasalahannya kita nggak pernah tahu kapan. Allah itu masih sayang sama kita. Buktinya apa? Sampai sekarang kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Sampai sekarang Allah masih beri kita kesempatan untuk bertaubat. Ditungguin sama Allah. Padahal hitung berapa maksiat yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Allah masih beri kita kesempatan sampai hari ini. Allah itu sayang sama kita. Apa buktinya? Allah gak ambil nyawa kita semua dalam keadaan bermaksiat. Padahal Allah itu mampu dan bisa mencabut nyawa kita semua dalam keadaan bermaksiat. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kita semua tuh pasti akan menghadapi pengadilan Allah. Yang pengadilnya, yang hakimnya tidak bisa disogok oleh harta sebanyak apapun, nggak bisa disogok, disuap dengan jabatan setinggi apapun. Kalau di dunia mungkin kita bisa lolos dari KPK, bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi di hadapan Allah nanti nggak akan bisa lolos karena hakimnya seadil-adilnya hakim. Bukankah Allah berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakim." Maka di hadapan Allah nanti semua amal kita itu akan dihitung oleh Allah, walaupun sebesar zarah. Bukankah Dia berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jangan dikira bohongnya kita yang kita anggap sepele tidak dihitung oleh Allah. Jangan dikira amal saleh kita yang sepele itu, misalnya hanya memberi minum seekor anjing, tidak dihitung oleh Allah. Boleh jadi amal itulah yang berbuah surga di hadapan Allah. Maka jangan remehkan amal sekecil apapun. Di hadapan Allah nanti akan dihadirkan saksi-saksi layaknya pengadilan di dunia. Siapa saksinya? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin? Bukankah Allah jelaskan di ayat tersebut bahwasanya mulut ini akan dikunci?
Mata ini akan bicara tentang apa yang dia lihat. Tangan ini akan bersaksi tentang apa yang dia perbuat. Kaki ini akan bicara kepada Allah tentang kemana dia dilangkahkan. Semua tidak bisa berbohong karena yang biasa berbohong dikunci. Bayangkan kita semua berada dalam situasi itu. Bayangkan kita semua, dan semua kita pasti akan mengalami situasi itu. Kira-kira apa yang akan dibicarakan, diungkapkan oleh tangan ini? Apa yang akan diungkapkan oleh mata ini di hadapan Allah? Apa yang akan diungkapkan oleh kaki ini di hadapan Allah? Apakah akan memperberat kita atau memperingan kita di hadapan Allah? Layaknya pengadilan, akan dihadirkan kesempatan untuk kita untuk memanggil para pengacara-pengacara kita, para pembela-pembela kita. Siapa mereka? Bukankah Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada para pembacanya di hari kiamat, memberikan pembelaan, memberikan syafaatnya kepada para pembacanya. Pertanyaannya, sudahkah kita memastikan pengacara itu datang di hari kiamat untuk memberikan pembelaan terbaiknya untuk kita? Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, tidak ada yang lebih dekat kepada kita semua kecuali kematian, dan tidak ada yang lebih jauh dari kita kecuali masa lalu. Maka masa lalu tinggal jadi sejarah, masa depan pun masih menjadi misteri. Kita hanya punya masa kini, maka manfaatkanlah masa kini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya nanti. Hafalkan ya, wajah orang-orang di sekelilingmu, di depanmu, di kiri kananmu, di belakangmu. Pastikan mereka semua ikut dalam kafilah kita ke surga nanti. Kalau ada yang ketinggalan, minta sama Allah agar Allah membersamai, agar Allah mengizinkan orang itu bersama-sama dengan kita untuk masuk surga bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.